ketika pimpinan umat Katolik dibuat kaget dengan ajudan Presiden Soekarno yang beragama Katolik di tengah negara mayoritas Muslim. Pada 13 Juni 1956, Bung Karno mengadakan perjalanan muhibah ke beberapa negara untuk memperkenalkan Indonesia dan meningkatkan hubungan dan kerjasama. Negara-negara yang dikunjungi adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Tunisia, Italia, dan Vatikan. Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 6 Juli 1947. Berkat Uskup Albertus Sugio Pranoto, Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan Vatikan 2 tahun setelah kita merdeka. Kedekatan kedua negara terus terjalin hingga 1950 memiliki kedutaan besar. Tak heran bila Bung Karno pernah 3 kali berkunjung ke Vatikan, yakni pada 13 Juni 1956, 14 Mei 1959, dan 12 Oktober 1964. Dalam setiap kunjungan, si Bung mendapatkan medali dari Kepausan Vatikan, yakni medali Grand Cross of the Pian Order dari Paus Pius ke-12, Paus Yohanes ke-23, dan dari Paus Paulus ke-6 dalam kunjungan pertamanya ke Vatikan. Bung Karno diterima pimpinan umat Katolik di dunia saat itu, Paus Pius ke-12. Bung Karno sekilas berbicara dengan Paus dan memanggil ajudannya, Mayor Korps Komando Angkatan Laut, KKO, Bambang Wijanarko, untuk diperkenalkan juga kepada Paus. Bung Karno kemudian menjelaskan bahwa Bambang Wijanarko adalah penganut Katolik yang soleh. Paus Pius ke-12 terlihat agak terperanjat karena tidak menyangka ajudan seorang presiden di sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam mempunyai ajudan beragama Katolik. Bung Karno pun menjelaskan hal ini dapat terjadi karena Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Dalam Pancasila, disebutkan Bung Karno, tak hanya soal nasionalisme, kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi, tetapi juga ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana kebebasan beragama dan toleransi dijamin dan dapat dikembangkan oleh para penganutnya di Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia menganut religiositas yang dijamin dalam sebuah Pancasila sebagaimana termaktub dalam amanat pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Paus tampak tersenyum dan mengangguk-angguk tanda mengerti dengan penjelasan Bung Karno. Tak lama setelah itu datanglah 2 orang kardinal yang membawa seperangkat selempang dan bintang tanda jasa yang oleh Paus disematkan kepada Bung Karno. Bintang tersebut adalah bintang tertinggi umat Katolik sedunia yang terkenal dengan sebutan bintang tertinggi Vatikan. Dalam catatan, Bung Karno kemudian juga menerima beberapa bintang dan tanda jasa dari Vatikan yang diberikan pemimpin umat Katolik tersebut. Medali kedua diterima Bung Karno pada 14 Mei 1959 dari Paus Yohanes ke-23 dan ketiga pada 12 Oktober 1964 oleh Paus Paulus VI. Pada kunjungannya yang ketiga ini, Bung Karno juga dibuatkan perangko khusus oleh Vatikan dan dihadiahi cenderamata berupa lukisan mosaik Castel San Angelo Vatican. Saat itu Bung Karno adalah satu-satunya kepala negara Muslim non-Katolik yang menerima tanda bintang jasa dari Vatikan. Hal ini merupakan kehormatan bukan saja bagi Bung Karno, melainkan juga bagi seluruh bangsa dan negara serta umat beragama di Republik Indonesia. Bung Karno dianggap oleh ketiga paus tersebut pemimpin yang bisa mengayomi tak hanya mayoritas penduduknya yang Muslim, tetapi juga menghormati dan menerima warganya yang beragama lain seperti Nasrani. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, kehidupan dan kebebasan beragama serta semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia juga dinilai berjalan dengan sangat baik.